perkenalkan nama saya Hendrika Rampurai. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan garis lurus, yaitu materi geometri analitik. Nah, yang pertama yaitu kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus adalah persamaan yang membuat satu atau lebih variabel. Nah, di mana masing-masing variabelnya itu berpangkat 1. Nah, kita ketahui dulu bentuk umum persamaan garis lurus. Nah, bentuk umum persamaan lurus di sini yaitu AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, di mana A itu tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0. Jadi M-nya yaitu min A per B. Nah, di sini juga ada persamaan garis lurus yang kemiringan garis atau gradien garisnya. Nah, jadi kemiringan garis dinotasikan dengan M yang didefinisikan sebagai berikut. Nah, M di sini yaitu Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1 sama dengan Y1 dikurangi Y2 dibagi X1 dikurangi X2. Itu persamaan yang pertama. Nah, di sini juga kita misalkan X2 dikurangi X1 sama dengan 1. Maka nilai M atau gradiennya tadi yaitu Y2 dikurangi Y1. Nah, kemudian kita perhatikan bahwa jika Y2-nya itu sama dengan Y1, maka gradien atau M-nya yaitu 0. Yang berikutnya, jika Y2-nya lebih besar dari Y1, maka gradiennya itu lebih besar dari 0. Kemudian jika Y2-nya lebih kecil dari Y1, maka gradien atau M-nya lebih kecil dari 0. Kita misalkan X2 sama dengan X1, maka garis yang dibentuk tidak memiliki gradien. Sekarang kita masuk di garis vertikal. Nah, garis vertikal merupakan garis yang memiliki koordinat X yang sama. Jika suatu garis memotong sumbu X pada titik A, 0, maka titik X, Y berada pada garis tersebut jika dan hanya jika A sama dengan X sama dengan A. Itu adalah persamaan yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke garis non vertikal. Nah, kita misalkan yang diketahui sebuah garis dengan gradien M melalui titik dalam kurung X0, Y0, titik X, Y akan berada pada garis tersebut jika dan hanya jika. Nah, di sini rumusnya yaitu Y dikurangi Y0 dibagi X dikurangi X0 sama dengan M. Nah, gradiennya di sini Y dikurangi Y0 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X0. Itu adalah persamaan yang ketiga. Sekarang kita masuk di garis melalui dua titik. Misal diketahui sebuah garis Q dengan gradien melalui titik A dalam kurung X1, Y1 dan titik B dalam kurung X2, Y2. Maka gradien garis tersebut adalah, nah di sini juga ada rumus gradien atau M sama dengan Y2 dikurangi 1 bagi X2 dikurangi X1. Nah, sehingga titik X, Y akan berada pada garis tersebut jika dan hanya jika tadi kita sudah ketahui bahwa rumusnya di atas yang pertama yaitu Y dikurangi 1 sama dengan gradien atau dilambangkan dengan M dalam kurung X dikurangi X1. Nah, jadi di sini Y dikurangi Y1 sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1 dalam kurung X dikurangi X1. Yang berikutnya Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 bagi X2 dikurangi X1. Jika titik X, 0 jika titik X0, Y0 berada pada titik O, B, maka Y dikurangi Y0 sama dengan M atau gradien
X dikurangi X0, maka Y dikurangi B sama dengan gradien atau dilambangkan dengan M dalam kurung X dikurangi 0, maka Y sama dengan MX tambah B. Jadi rumusnya tadi yaitu Y sama dengan MX tambah B. B itu disebut sebagai intercept Y dari garis, dan M tadi itu adalah gradien, jadi disebut gradien. Sekarang kita masuk di contoh. 6x dikurangi 2y dikurangi 4 sama dengan 0. Di sini kita perhatikan bahwa yang pertama yaitu 6x dikurangi 2y dikurangi 4 sama dengan 0. Maka hasilnya 6x itu bisa kita bagikan dengan 3, sehingga di situ dibagikan dengan 3, di situ dihasilkan dengan 2y sama dengan 6y dikurangi 4. Jadi hasil dari y-nya yaitu sama dengan 3x dikurangi 2, karena 6x tadi dibagi dengan 2 yaitu hasilnya 3. Sekarang kita masuk di bagian B. 6x dikurangi 2y sama dengan 4 sama dengan 0. Maka nilai dari x yaitu 1/3y ditambah 2/3. Sekarang kita masuk di bagian C. 6x dikurangi 2y dikurangi 4 sama dengan 0, maka nilai dari y yang kita sudah ketahui di atas tadi yaitu y-nya sama dengan 3x. Terus y-nya yaitu 2, jadi hasilnya y ditambah 2 sama dengan 3x. Pada bagian A memperlihatkan bahwa persamaan tersebut merupakan persamaan garis lurus dengan M, yaitu M tadi kita sudah lambangkan dengan gradien sama dengan 3, dan B-nya yaitu sama dengan min 2. Kemudian pada option A, B, dan C memperlihatkan ekuivalensi dari persamaan 6x dikurangi 2y dikurangi 4, yaitu hasilnya sama dengan 0. Sekarang kita masuk di gradien garis sejajar. Dua garis non vertikal yang berbeda dikatakan saling sejajar jika dan hanya jika memiliki gradien yang sama, yaitu M1 sama dengan M2. Gradien garis tegak lurus. Dua garis non vertikal yang berbeda dikatakan saling tegak lurus jika dan hanya jika, yaitu M1 dikali M2 sama dengan min 1. Nah, M1-nya yaitu min 1 dibagi M2. Maka M2-nya yaitu min 1 dibagi M1. Nah, sekarang kita masuk di jarak titik ke garis. Ada tegak lurus dengan G, AX tambah BY sama dengan C sama dengan 0. Nah, di mana MG dikali MAD sama dengan min 1. MG sama dengan min A per B. Maka MAD sama dengan B per A. Jarak A ke G sama dengan AX1 tambah BY1 tambah C dibagi akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Coba kita perhatikan gambar yang ada di samping ini. Nah, di situ jarak titik A ke garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Maka sama dengan jarak A ke titik D. Oke, sekarang kita masuk di sudut antara dua garis. Jika sudut garis G1 dengan sumbu X adalah alfa, sedangkan sudut garis G2 dengan sumbu X adalah beta, maka sudut perpotongan garisnya adalah beta dikurangi alfa.
Oleh karena itu, kita perhatikan gambar yang di samping. Di situ ada tan dan kurung beta dikurangi alfa sama dengan tangin B dikurangi tangin alfa dibagi dengan 1 tambah tangin beta tangin alfa. Jika tangin alfa sama dengan M1 dan tangin beta sama dengan M2, maka diketahui di situ tangin theta sama dengan M2 dikurangi M1 dibagi 1 dikurangi M1 M2 dengan theta sama dengan sudut antara 2 garis. Tentukan persamaan garis yang melalui titik dan kurung min 2,2 dan 1,8. Di situ kita jawab yang diketahui pertamanya yaitu X1 sama dengan min 2, terus X2 nya yaitu 1, Y1 nya sama dengan 2, Y2 nya sama dengan 8. Yang ditanya yaitu persamaan garis lurus. Maka rumusnya yaitu Y dikurangi Y1 bagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, kita sudah ketahui tadi X1 nya itu min 2, X2 nya 1, Y1 nya sama dengan 2, Y2 nya sama dengan 8. Maka Y dikurangi 2 dibagi Y2 nya tadi 8 dikurangi 2 itu adalah X1 sama dengan X dikurangi dalam kurung min 2 dibagi 1 dikurangi dalam kurung min 2, maka hasilnya Y dikurangi 2 dibagi 6 sama dengan X tambah 2 bagi 3, maka 3Y dikurangi 6 sama dengan 6X tambah 12, maka Y sama dengan 2X tambah 6. Jadi persamaan garis lurusnya di situ adalah Y sama dengan 2X tambah 6. Mungkin hanya itu saja video dari saya. Sekian dan terima kasih.